Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban. Anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati, tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini bila perlu ganti Kapolri. Terima kasih Bang Repli, Pak Rismon, Pak Dr. Roy, sama Dr. Tipa. Ada backgroundnya. Itu. Saya selaku pribadi mengucapkan selamat atas peluncuran buku putihnya Jokowi ini. Semoga jadi catatan bagian sejarah Indonesia. Walaupun hari ini masih polemik, banyak pihak yang tidak menginginkan ini terungkap karena takut dosanya juga terbongkar, tetapi ini menjadi catatan yang tidak mudah dihapus begitu saja dalam sejarah buat anak keturunan kita melihat fakta yang terjadi dalam periode ini, dalam bangsa ini, bagaimana kaca kadutnya melampiaskan syahwat, mempertahankan kekuasaan, tapi lupa dengan pondasi dasar dalam berbangsa bernegara. Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban dengan melakukan hal yang katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati, tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini bila perlu ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih dan tahu percis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi memiliki penegak hukum yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Selamat berjuang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Ibu Tifa. Semoga perjuangan ini tidak mengendor. Biasa itu ditantang, diambil kiri kanan untuk menciutkan nyali. Tapi saya paham Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini adalah petarung, pejuang, pantang mundur sampai dengan berhasil. Selamat, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan berhasil. Terima kasih. Jadi Pak Maijen ya, kita mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya atas tragedi kemarin
berpulang ya satu warga negara bernama Afan Kurniawan, usia masih 21 tahun, kelahiran 18 Juli, sama dengan kelahiran Roy Suryo. Kemudian barangkali kalau Jenderal mau mengucapkan belasungkawa dan kemudian melihat situasi itu silakan. Dan kemudian juga apa pesan dan kesan terhadap peluncuran buku Jokowi's White Paper ini. Silakan Pak Jenderal. Feel free. Terima kasih Pak Repli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah ucapan turut berduka cita atau berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita pengemudi ojol yang tidak tahu tertabrak atau ditabrak kendaraan taktisnya Brimob. Tapi kejadian itu sengaja atau tidak sengaja sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah dan keluarganya tabah dan ikhlas melepas kepergian saudaranya ini. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya. Kemudian berkaitan dengan launching buku Jokowi White Paper, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis RRT, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Mungkin banyak masalah tentang Jokowi ditulis, ya. Tapi mungkin yang paling menonjol akhir ini adalah ijazah palsunya Jokowi. Saya pernah ngasih komentar berkaitan, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah. Saya yakin. Dan saya tahu banyak atau ada kekuatan besar melindungi agar tidak terbongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Ya, saya tahu itu. Saya pernah sampaikan waktu itu di belakang Citos, ada kekuatan besar yang melindungi. Karena kalau terbongkar ini, terbongkar kebusukan, kebiadaban, kelompok yang mencetak dan melindungi Jokowi ini. Ini ada yang mencetak, ada yang melindungi, ada yang membuat. Ada yang mengetahui kalau Jokowi ini tidak punya ijazah sejak dari wali kota. Saya tahu. Ya. Oh, ini kekuatan ini saya bilang ada dari jenderal polisi, ada dari jenderal TNI, dan juga ada lagi cendekiawan lain. Karena itu dengan buku ini, walaupun belum bisa terbuka hari ini, saya yakin akan terbuka pada waktunya secepat mungkin. Kita bukan mau ngejar-ngejar ijazah Jokowi, tapi Jokowi dengan ijazah palsu ini telah merusak kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang carut marut, compang camping, dan memalukan di dunia internasional. Saya sebagai rakyat, bagian dari 280 jutaan rakyat Indonesia itu malu ditimpu oleh manusia busuk ini. Belum lain kasus lain, baru ijazah. Tapi awal mulanya kan ijazah palsu ini. Dari sini terjadilah yang namanya pembantaian kilometer 50, pembantaian pengunjuk rasa, kematian 800-an petugas KPPU, ya KPPU, kemudian KPPS, kemudian kematian penonton di Kanjuruhan yang tak diusut dengan benar. Awalnya adalah ijazah palsu ini. Karena itu dengan buku ini saya berharap memberikan informasi, meyakinkan rakyat kalau Jokowi ini memang bajingan yang telah menipu kita. Dengan kekuatan uangnya dia membayar manusia-manusia busuk untuk menutupin yang namanya buzzer atau influencer. Yang tahu ini Pak Repli lah. Sekali lagi harapan saya buku ini bisa memberikan informasi, bisa menambah keyakinan kita rakyat Indonesia yang telah ditipu oleh manusia Jokowi, dan kemudian dia menurunkan kepada anak-anak dan menantunya. Hari ini
Saya kebetulan dari perwakilan Purnawirawan TNI yang baru kemarin tanggal 27 membuat surat kedua ke DPR, MPR dan DPD tentang kita 8 poin yang kita usulkan kepada Prabowo. Ya, mudah-mudahan kaitan itu juga, kalau salah satu di antara ada makjulkan Gibran. Dari sisi apapun, saya gak usah ngomong lagi, dari sisi apapun, di sisi administrasi, sisi hukum, di sisi mentalitas, di sisi karakter, dari sisi intelektual atau kompetensi, nggak cukup isi badannya si Gibran tuh, nggak pantas, nggak mungkin dia bisa memimpin bangsa ini dengan benar, nggak mungkin. Bukan saya mendahului keputusan Tuhan, tapi kita bisa lihat pelangak pelongoknya itu kan. Mau kita apakah anak cucu kita atau negara kita dipimpin orang dongok gini? Orang bilang orang muda pintar banyak, tapi ini udah muda dongok gitu, dan moralnya rusak dan lain-lain. Mudah-mudahan di sini ada singgung juga oleh ini Mas Roy, Rismond dan Bu Tipa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap buku ini bisa memberikan tambahan informasi, meyakinkan rakyat bahwa kita udah ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak kita habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa. Makasih Pak Jenderal. Seperti yang saya duga pasti ngomongnya sopan, ya kan? Sopan. Itu yang paling sopan. Ya, makasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini acara yang sudah direncanakan dengan baik. Yang konon waktu saya ketemu Mas Roy tanggal 18 yang lalu di Jogja, beliau menyatakan akan dilaksanakan launching. Benerannya itu ya, soft launching memang sudah tanggal 18, tapi yang beneran itu rencananya akan dilaksanakan di Gedung Juang. Ternyata jadinya di restoran ini. Ya lebih mantap lah. Tapi ada latar belakang kenapa kok sampai batal di sana. Konon ada yang mengingatkan ya, yang mengelola Gedung Juang itu diperingatkan. Ya, kita bisa mengartikan banyak nih, tapi akhirnya tidak jadi di sana begitu. Nah, tapi apapun itu, saya kira kita pantas mengucapkan selamat kepada RRT yang sudah berhasil mengkompilasi berbagai data, fakta terkait dengan ijazah palsu Jokowi, yang saya tidak sedikit pun ragu bahwa isinya itu benar-benar otentik gitu ya. Jadi bukan identik, otentik ini isi fakta data yang ada di buku itu, yang mestinya kalau pemerintahan ini normal ya, terserah itu yang ada peninggalan Jokowi atau sudah beralih ke Prabowo, beralih dalam tanda petik. Ya mestinya ini kalau mau menegakkan hukum dan keadilan harusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian kasus, dan itu mestinya dilakukan di pengadilan. Nah tapi faktanya memang pengadilan itu kalau sudah bicara tentang pembuktian asli tidaknya ijazah Jokowi itu kelihatannya tidak akan pernah terjadi, dan itulah yang sedang dilakukan. Yang ada adalah melanjutkan apa yang dilaporkan ke Polda Metro oleh Jokowi. Jadi dua isu ini, pertama pembuktian asli tidaknya itu mestinya di follow up, tapi pengadilannya itu kelihatannya tidak akan pernah berlangsung. Kemudian di sisi lain ada masalah pengaduan bahwa Jokowi katanya dihina sehina-hinanya, ya akan direndahkan serendah-rendahnya ke Polda, dan itulah yang saya kira akan terjadi. Dan kita
melihat ini memang sudah ada presiden waktu kasus Bambang Tri dan Gus Nur di Solo tahun 2023. Nah, siapa aktor utamanya? Aktor utamanya itu ya geng Solo, pimpinan dari Jokowi sebagai pemimpin, lalu pelaksana utama di lapangan itu ya Polri. Jadi kenapa sampai ada dua seperti ini? Ada dua lembaga di Polri ya, Bareskrim yang coba ini untuk tidak melanjutkan pembuktian di pengadilan, kemudian ada di Polda untuk memproses soal ujaran kebencian atau fitnah yang digugat oleh Jokowi. Dan ini dua-duanya ada di bawah kendali dari Pak Prabowo mestinya, yaitu pelaksana lapangannya adalah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Apapun yang terjadi, jadi sejak di Solo sampai sekarang ini kan sebetulnya kita berurusan dengan yang namanya rekayasa atau upaya untuk melindungi Jokowi, yang motor utamanya itu adalah Polri. Ya, karena itu sebetulnya kalau memang Pak Prabowo itu ingin ini tuntas dan mendapat dukungan rakyat, salah satu yang mendesak untuk dilakukan Pak Prabowo adalah menghilangkan ini, ya, pelaksana lapangan Joko Widodo atau geng Solo ini, yaitu Polri, yaitu Kapolri. Dan kemarin sudah sampai ada yang meninggal dan kita sangat prihatin dan mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Mas Irfan, ya, Afan Kurniawan. Ya, kita prihatin dan kita berdoa semoga beliau mendapat tempat yang layak sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini juga adalah korban dari Kapolri. Jadi urusan ijazah palsu, bahwa ada korban yang namanya Bambang Tri dan Gus Nur, ujungnya itu ada di Jokowi dan pelaksana lapangannya itu adalah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Nah, karena kita punya presiden baru yang katanya ingin menegakkan konstitusi, ya, tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi intimidasi, maka Pak Prabowo itu punya wewenang untuk segera mengganti. Siapa? Ya, Kapolri ini. Sudah terlalu banyak fakta yang menunjukkan bahwa Kapolri ini bekerja untuk Prabowo. Dan ini harus segera untuk Jokowi, ya. Karena itu Pak Prabowo harus berbuat. Nah, tadi kebetulan saya ikut acara Purnawirawan yang katanya sudah menyurati Presiden dan DPR untuk ketiga kalinya. Bicara 8 tuntutan. 8 tuntutan itu nomor 1 kembali ke Undang-Undang Dasar. Kemudian nomor 2 itu dukung Asta Cita, 8 misi. Sampai nanti ada urusan dengan pembatalan PSN, tolak TKA Cina, pemberesan tambang, reshuffle. Ya, kemudian nomor 8 itu yaitu untuk pemakzulan Gibran. Tapi nomor 7 misalnya itu bicara tentang Polri untuk dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kembali lagi nih urusannya Polri. Nah, saya sampaikan bahwa kalau mau pemakzulan itu perlu prosesnya panjang. Tapi kalau untuk reshuffle menteri-menteri yang dititipkan Jokowi pada tanggal 13 Oktober yang lalu kepada Prabowo sebelum pelantikan, ini kan sebetulnya masalah Prabowo mau gak menggunakan haknya. Tapi yang lebih penting bahwa titipan inilah yang menghalangi Prabowo untuk menjalankan agendanya secara konsisten dan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kampanye Pilpres. Belum lagi poin 8 pemakzulan Gibran tidak akan bisa terlaksana sepanjang menteri-menteri titipan dari Jokowi itu masih ada di sana. Jadi kita sebetulnya dengan fakta seperti ini berharap Pak Prabowo itu menggunakan kekuatan wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepadanya untuk bertindak, dan itu tidak perlu banyak melibatkan yang namanya DPR atau MPR seperti, ya.
Ini lalu yang ketiga baru mulai proses pemakzulan. Jadi saya kira itu yang saya harapkan, dan kita ingatkan kembali soal buku ini, bahwa buku ini dibuat salah satunya dalam rangka menghadapi operator lapangan geng Solo yang namanya Sigit, Kapolri Sigit. Inilah yang menjadi alasan kenapa teman-teman itu mengumpulkan fakta dan bukti apa untuk melawan geng Solo. Operatornya adalah Kapolri. Karena itu Pak Prabowo terakhir kita tuntut untuk segera gunakan wewenangnya, reshuffle, ganti pecat yang namanya Kapolri. Kemudian reshuffle menteri-menteri titipan dari Jokowi. Kemudian yang ketiga, mulai proses pendekatan kepada partai-partai untuk segera dilakukannya proses pemakzulan Gibran. Buku ini menjadi alat perjuangan kita untuk segera dengan buku ini kita harapkan kita bisa konsolidasi perlawanan terus kepada geng Solo, sambil ini juga kita pakai untuk mengingatkan yang namanya Prabowo bahwa rakyat di belakang Anda sepanjang Anda konsisten dengan aspirasi rakyat. Tapi kalau Anda tetap mempertahankan orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi termasuk Kapolri, maka saya kira rakyat itu termasuk mahasiswa sebetulnya juga akan siap untuk menuntut supaya Anda juga turun. Ini pesan untuk Pak Prabowo. Tapi saya kira kita tidak bicara itu sekarang. Kita bicara bertahap. Sepanjang Anda mendengarkan aspirasi kita bahwa reshuffle harus segera dilakukan, bahwa Sigit harus segera dipecat, maka itu sudah satu hal yang sangat berarti bagi kita, dan tuntutan kepada teman-teman yang 12 orang itu juga segera dihentikan, dan buku itu bisa menjadi bukti alat perjuangan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, yang dilakukan oleh Polri itu menjadi fakta bagaimana kita harus melawan dengan data-data dan bukti yang kita miliki. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?